Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Dan meskipun ada pergumulan dan persoalan yang sedang kita alami saat ini, jangan pernah kecewa, pahit hati, kalah dan menyerah. Tetapi mari kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mempermalukan dan mengecewakan anak-anaknya yang berharap teguh kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kali ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul yang sangat praktis, sederhana, serta menarik, karena berkaitan langsung dengan kondisi keadaan real kehidupan kita. Saya beri judul, ada air mata, tetapi ada Tuhan. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Matius pasal 28 ayat 20. Demikian bunyinya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tidak dapat disangkal atau fakta yang tak terbantahkan bahwa hidup ini seringkali berderai air mata. Ada begitu banyak penderitaan yang menerpa dan menghempas kehidupan kita. Tidak perlu kita merasa aneh dan asing tentang hal itu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa masalah. Sekali lagi, saya perlu tekankan ini dan mohon kita cerna dengan pikiran yang jernih dan terbuka. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup tanpa adanya gunung yang harus kita daki. Tuhan yang sama juga tidak pernah berkata bahwa tidak akan ada lembah yang perlu kita turuni dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi justru sebaliknya. Di tengah gunung-gunung pergumulan dan persoalan yang menerpa dan menimpa hidup kita, di tengah lembah pergumulan dan penderitaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berjanji menyertai kita dalam kondisi dan keadaan apapun. Ini hebatnya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Manusia di tengah-tengah dunia ini, ketika kita sedang mengalami derai air mata, seringkali justru menjauh dan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan yang maha baik, Tuhan yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya, Tuhan selalu merangkul kita dengan kasih, mempedulikan kita. Di saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Di saat kita menemukan kebuntuan, Tuhan yang menyatakan kasih setianya, menolong dan membuka jalan dalam hidup kita. Walaupun hidup ini penuh dengan kerikil-kerikil tajam dan batu cadas yang tajam, Tuhan senantiasa berkemurahan, senang dan bangga memberi kekuatan kepada setiap kita. Bahkan Tuhanlah yang selalu menetapkan langkah-langkah hidup kita untuk kita terus berjalan di dalam langkah-langkah jalan-jalan yang Tuhan siapkan itu. Bagian pemazmur pernah berkata, kitab Mazmur pernah berkata,
dan akan terus berkata kepada saudara dan saya, kepada kita semua sampai saat ini. Sampai kita kembali kepada Bapa di surga, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa menolong dan menopangnya, serta membawanya kepada kemenangan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita aman dan nyaman dalam genggaman tangan Tuhan. Memang ada derai air mata, tapi jangan lupa firman Tuhan berkata, air matamu kutampung di kirbatku. Kalau air mata kesedihan, kesusahan, penderitaan yang kita alami dalam hidup ini ditampung di kirbat Tuhan, kalau Tuhan menampung air mata kita, berarti Tuhan mempedulikan kita dengan sempurna. Bahkan kitab Injil berkata dengan sangat tegas, rambut di kepalamu jatuh Tuhan tahu. Burung pipit yang 2 ekor seduit, saudaraku, juga dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan secara sempurna. Dipedulikan oleh Tuhan secara luar biasa. Bunga bakung di padang dihiasi hari ini, besok sudah layu dan jatuh, juga didandani oleh Tuhan sedemikian rupa. Apalagi saudara dan saya yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, dan Yesus sudah mati bagi kita. Yang terbaik telah dikaruniakan oleh Bapa kepada kita, apalagi yang baik-baik yang lain. Saudaraku, jangan mengambil langkah kecewa, pahit hati, putus asa dalam hidup ini. Sekalipun seringkali kita berderai air mata, menangis dalam hidup ini, tapi tetaplah tegar, tetaplah kuat, tetaplah bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya itu terjadi hanya bagian daripada proses penggemblengan, pemurnian Tuhan, supaya kita punya karakter yang kudus, dan di dalamnya kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, bahkan di tengah kegelapan perjalanan hidup kita, Tuhan selalu berkenan menerangi dan memberikan arah yang jelas kemana kita harus melangkah. Firman Tuhan yang sangat terkenal dan sudah digubah menjadi sebuah lagu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105. Saudaraku, adalah hal yang manusiawi dan wajar jika air mata berurai, tetapi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan selalu muncul di saat yang tepat. Di saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan tidak mengangkat tangan, Tuhan tidak menyerah, tapi Tuhan justru mengulurkan tangannya untuk menolong, mengangkat, dan menopang hidup kita. Amin, saudaraku. 2 Korintus 1 ayat 3 jelas berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, perhatikan, dan Allah sumber segala penghiburan. Allah lah sumber penghiburan bagi kita, dan Allah senang untuk menghibur setiap anak-anaknya yang berada dalam derayan air mata. Dan yang paling menyukakan hati Tuhan, ketika seorang anaknya berderai air mata, bercucuran air matanya, oleh karena dia berjuang dan berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, ketaatan, kebenaran, dan pengabdian yang penuh kepada Tuhan. Ini kualitas kehidupan, karakter kehidupan yang sangat membanggakan Tuhan. Dan percayalah saudaraku, Tuhan tidak pernah menutup mata. Air mata kita akan diubah menjadi mata air yang memancar terus dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Apa yang harus kita khawatirkan dan takuti dalam hidup ini, jikalau Tuhan ada bersama dengan kita, jikalau Tuhan senantiasa menyertai kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Karena Musa sudah begitu berpengalaman. Apalagi relasi hubungannya dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, bertatapan seperti seorang sahabat. Dia adalah pemimpin yang besar. Bahkan diyakini Musa adalah penulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi ternyata saudaraku, Tuhan mengalihkan estafet kepemimpinan bangsa Israel untuk membawanya masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dipercayakan kepada seorang abdi Musa yang bernama Yosua. Tuhan tahu betul bahwa Yosua berat dan besar tugas tanggung jawabnya. Tapi Tuhan berjanji kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian jugalah aku menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, aku tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan engkau. Saudaraku, janji penyertaan inilah yang memungkinkan Yosua menyelesaikan tugas tanggung jawabnya secara prima sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita jujur berkata, realita fakta yang terjadi ada derai air mata. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan di sana. Saya pernah mendengarkan khotbah seorang pendeta berkata begini, saudaraku, aku tidak takut masuk neraka sekalipun. Yang penting aku ada bersama dengan Yesus di sana. Sebetulnya perkataan ini bukan ingin menegaskan bahwa ada orang yang setia mengabdi, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat masuk neraka. Bukan. Neraka yang dimaksud di situ tanda petik kesusahan, pergumulan, penderitaan yang menyebabkan derai air mata bercucuran. Tidak takut masuk air mata oleh karena pergumulan yang berat dan besar itu. Yang penting ada Yesus di sana. Karena suasana neraka itu bisa diubahkan menjadi suasana sorga karena kita ada bersama dengan Yesus di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari abang-abang Yusuf akhirnya membawa Yusuf dijual kepada seorang Ismail, dan seorang Ismail menjualnya kepada pegawai Firaun bernama Potifar. Dan di rumah tangga Potifar dia menjadi berkat. Dia berhasil, kehadirannya membawa keberkatan kepada keluarga Potifar. Karena seluruh isi rumah dan ladangnya diberkati oleh Tuhan oleh karena Yusuf. Tapi di tengah-tengah pengabdiannya itu, semua bisa terjadi. Dan Yusuf bisa melewati tahap demi tahap, langkah demi langkah, proses demi proses kehidupan. Bukan karena Yusuf punya kehidupan yang super, tidak. Tapi Yusuf berhasil dengan segala yang dikerjakannya dalam kondisi dan keadaannya. Karena dia selalu disertai oleh Tuhan. Dan tentunya disertai oleh Tuhan, oleh karena dia juga hidup dalam kekudusan. Sekalipun istri Potifar hari ke hari menggoda, membujuk, merayunya untuk tidur di sisinya, tapi Yusuf tetap berkomitmen. Bagaimana mungkin dia melakukan dosa yang sebesar itu dan tidak takut akan Tuhan. Oleh karena fitnahan dari istri Potifar, Yusuf pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia pun tetap berkarya menjadi berkat bagi juru minuman dan juru roti raja yang dihukum di penjara oleh karena melakukan kesalahan. Di penjara mereka ini, baik juru minuman, juru roti, dilayani oleh Yusuf secara baik. Dan Tuhan selalu membuat Yusuf berhasil oleh karena Tuhan menyertainya.
Yusuf selalu berhasil oleh karena Tuhan selalu menyertainya. Penjara tidak bisa menghalangi penyertaan Tuhan untuk membuat apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Sehingga dia menjadi pribadi yang disenangi dan disukai oleh juru minuman dan juru roti. Bapak Ibu Saudara, Yusuf berhasil karena dia disertai Tuhan. Ada derai air mata perlakuan yang tidak baik dari abang-abangnya. Bahkan dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Itu semua gambaran dari derai air mata yang bercucuran. Tapi ternyata di sana Tuhan ada bersama dengan Yusuf. Dan hal itulah yang selalu membuat dia berhasil dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jangan takut dengan derai air mata yang bercucuran, karena di sana juga Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, mengapa saudara dan saya, mengapa kita harus takut, gentar, dikuasai oleh kecemasan dan kebimbangan dalam hidup ini, kalau kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan walaupun orang lain merencanakan hal yang jahat kepada kita, tapi Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi kita, untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Bukankah Yusuf berkata kepada abang-abangnya, memang engkau telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allah telah mengubahkan rekan-rekan jahat itu menjadi rancangan yang baik untuk memelihara keberlangsungan hidup satu bangsa yang besar. Artinya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Dapat dipercaya, dapat dipegang dengan erat, dapat diyakini, dapat diandalkan. Karena apa, saudaraku? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudaraku. Mari kita pegang sungguh-sungguh janji Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita masuki bulan Desember ini, saudaraku, minggu Advent, minggu yang memperingatkan dan mengenang kedatangan Kristus, Juru Selamat kita. Biarlah hati kita dipenuhi dengan keteduhan dan kedamaian, serta ketenangan dan ketenteraman. Akhir kata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu firman Tuhan. Meskipun ada derai air mata, percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.